Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan materi kerangka karangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami semangat dalam belajar hari ini. Kami ingin melanjutkan kegiatan home learning hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberi kami semangat dan motivasi belajar agar kami bisa memahami setiap materi yang Bapak Ibu Guru kami sampaikan. Bapa, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir kegiatan, agar kami bisa memahami materi sehingga bisa kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kompetensi dasar pembelajaran yang pertama menjelaskan langkah-langkah mengarang. Kedua, menjelaskan manfaat kerangka karangan. Ketiga, menjelaskan judul karangan yang baik. Keempat, mengembangkan karangan. Pembelajaran ini membentuk karakter kita, khususnya nilai-nilai Kristiani atau PKBN 2K seperti ketekunan, penguasaan diri, dan bertanggung jawab. Ada yang tahu pengertian karangan? Karangan adalah sebuah karya tulis yang dituangkan dari hasil kegiatan seseorang guna mengemukakan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada para pembaca untuk dipahami. Pengertian mengarang adalah aktivitas menuangkan ide atau gagasan ke dalam sebuah karya tulis dengan tujuan tertentu. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas karangan narasi. Karangan narasi adalah sebuah karangan yang berisi sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian dari waktu ke waktu. Peristiwa dalam teks ini ditulis dengan alur yang berurutan sehingga ada bagian awal, tengah, dan akhir. Adapun langkah-langkah menulis karangan, yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Misalnya, kalian akan menentukan tema atau topik berlibur di pantai, atau berlibur di rumah nenek, atau berlibur di rumah saja. Silakan kalian pilih sesuai yang kalian inginkan. Langkah yang kedua, menentukan rencana judul. Judul bisa kita tentukan di akhir setelah kita membuat sebuah karangan, atau kita juga bisa merencanakannya terlebih dahulu, seperti rencana judul yang ada pada contoh di slide berikut, yaitu membantu ibu. Dengan tema yang kita pilih atau topik yang kita pilih adalah berlibur di rumah saja. Langkah yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Nah, ini yang paling penting. Kalian ingin membuat karangan kalian untuk menjadi beberapa paragraf, misalnya ingin membuat 3 paragraf. Tentu kalian akan menentukan 3 topik utama kerangka utamanya. Yang pertama, misalnya kita sudah menentukan temanya berlibur di rumah saja. Dengan rencana judul membantu ibu. Di sini kita akan membagi kerangka karangan menjadi 3. Yang pertama, kerangka karangan saat kamu menjelaskan aktivitasmu di pagi hari setelah kamu bangun tidur. Yang kedua, karangan atau aktivitas membantu ibu di dalam rumah seperti memasak. Dan yang ketiga, aktivitas membantu ibu di luar rumah seperti menanam bunga. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Seperti langkah yang sebelumnya, saya akan membuat menjadi 3 paragraf dan sudah saya kembangkan 3 topik utamanya. Di paragraf 1,
Saya akan menceritakan kegiatan mulai dari bangun pagi. Misalnya aku bangun pagi seperti biasa pukul 5 pagi. Setelah bangun pagi, aku langsung saat teduh. Selesai saat teduh, aku membereskan tempat tidurku. Dan seterusnya. Kamu bisa ceritakan aktivitasmu atau rutinitasmu sampai selesai pada paragraf 1. Pada paragraf 2, kerangka karangannya dengan judul membantu ibu di rumah atau khususnya di dalam rumah, kamu bisa menceritakan kegiatan membantu ibu menyapu atau mengepel atau mencuci piring. Paragraf yang ketiga dengan topik membantu ibu di luar rumah, misalnya menanam bunga atau menyiram bunga. Ceritakan aktivitasmu di luar rumah saat membantu ibu. Dan yang kelima, memberi judul karangan. Ketika karangan sudah selesai, kita baru menentukan karangan. Atau pada langkah kedua, kita sudah merencanakan judul yang akan kita buat. Manfaat membuat kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih teratur. Kedua, memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Ketiga, menghindari timbulnya pengulangan cerita. Keempat, membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Menjelaskan judul karangan yang baik, yang pertama, judul harus relevan. Judul harus berhubungan dengan tema dan mempunyai pertalian. Kedua, judul harus provokatif, yaitu menarik minat pembaca atau membuat pembaca tertarik dan penasaran dengan karangan kalian. Ketiga, judul harus singkat, padat, serta jelas. Mengembangkan karangan. Yang pertama, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Sebelum membuat karangan, tentukan dahulu tema karangan yang akan dibuat. Tema ini yang akan mempengaruhi seluruh isi dari karangan yang akan dibuat. Pilihlah tema-tema yang sedang hangat atau tema yang menjadi kesenangan kalian. Hal ini akan sangat membantu untuk mengembangkan karangan kalian. Setelah mendapatkan tema, tentukan juga judul karangan yang akan dibuat. Usahakan membuat judul yang singkat dan menarik pembaca untuk membaca karangan kalian. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah mendapatkan tema, yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bahan pendukung yang berupa topik-topik yang berhubungan dengan tema untuk dikembangkan menjadi sebuah karangan. Topik-topik tersebut antara lain pengertian, tujuan, jenis, contoh, dan lain-lain. Catatlah semua topik yang terlintas di dalam pikiran untuk memudahkan penyeleksian bahan atau topik. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Setelah mendapatkan topik, seleksilah topik-topik tersebut yang sesuai dengan tema karangan dan yang penting. Hindari membahas topik-topik yang tidak penting untuk dibahas. Keempat, mengembangkan kerangka karangan. Jika sudah mendapatkan tema, judul, dan topik, buatlah karangan yang utuh dengan cara mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat. Perluas topik-topik yang telah ditentukan pada kerangka dan usahakan jangan membahas topik yang tidak ada di dalam kerangka karangan kalian. Berikut contoh karangan narasi dengan tema pengalaman terlambat ke sekolah. Judulnya, Pengalamanku yang Memalukan. Pada contoh ini, sudah dibagi menjadi 3 kerangka karangan. Yang pertama, bangun kesiangan karena main game sampai larut malam. Semalam, aku bermain game bersama teman-teman hingga larut malam. Hingga esok harinya, aku begitu terkejut saat bangun di pagi hari. Bagaimana tidak saat aku melihat jam di kamarku telah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Aku langsung bergegas bangun dan menuju kamar mandi yang ada tepat di samping kamarku. Karena terburu-buru, aku sampai lupa membawa handuk. Aku pun kembali lagi ke kamar untuk mengambil handuk.
Karena panik juga, aku hampir saja jatuh karena terpeleset di dalam kamar mandi. Yang kedua, dihukum karena terlambat mengikuti upacara. Sesampainya di sekolah, ternyata upacara bendera telah dimulai. Aku datang dengan agak berlari untuk bergabung dengan barisan kelasku. Tiba-tiba datanglah satu guru yang menghampiriku dan memintaku untuk berada di antara anak-anak yang tidak lengkap membawa atribut dan datang terlambat. Kami berdiri di samping tiang bendera di depan barisan teman-temanku. Malu sekali rasanya. Ketiga, lupa mengerjakan PR dan dihukum membuat clipping. Kemudian upacara pun selesai. Aku diminta untuk tetap tinggal di lapangan dan mendengarkan pengarahan yang diberikan oleh guru tentang kedisiplinan tata tertib sekolah. Setelah itu aku masuk ke dalam kelas. Entah apa yang aku pikirkan, aku juga lupa mengerjakan PR yang diberikan guruku untuk dikumpulkan hari ini. Karena tidak mengerjakan, aku pun mendapat hukuman untuk membuat clipping tentang iklan dari koran. Itu tadi adalah contoh kerangka karangan yang sudah dikembangkan. Kalian bisa pelajari kembali contoh tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa merangkum. Yang pertama, kita sudah belajar pengertian karangan, yaitu sebuah karya tulis yang dituangkan dari hasil kegiatan seseorang guna mengemukakan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada para pembaca untuk dipahami. Rangkuman yang kedua, langkah-langkah menulis karangan, menentukan tema atau topik karangan, menentukan rencana judul, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, dan memberi judul. Rangkuman yang ketiga, manfaat kerangka karangan, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih teratur, memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting, menghindari timbulnya pengulangan cerita, dan membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Rangkuman keempat, menjelaskan judul karangan yang baik. Judul harus relevan, judul harus provokatif, dan judul harus singkat, padat, serta jelas. Rangkuman yang kelima, mengembangkan karangan, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan, mengumpulkan bahan, menyeleksi bahan, mengembangkan kerangka karangan. Demikian pembelajaran hari ini. Kiranya materi ini bisa kalian pelajari kembali dan kalian pahami dengan baik, serta bisa diterapkan di kehidupan kalian masing-masing. Jangan lupa ada LKS yang harus kalian kerjakan juga. Silakan pelajari kembali PPT-nya, silakan dicermati soal-soal LKS-nya, dan kerjakan dengan teliti dan cermat, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing, menyertai, dan mendampingi kami dalam home learning mata pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan, berkati kami untuk kegiatan kami berikutnya, tetap beri kami semangat dan motivasi belajar, agar kami bisa memahami materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan, agar kami bisa menerapkan materi-materi tersebut di kehidupan kami masing-masing, dan bisa menjadikan kami siswa-siswi yang berprestasi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Jangan lupa berjemur, jangan lupa istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat tentunya. Dan tetap di rumah saja. Cegah penyebaran virus corona, jaga jarak biar selamat, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Terima kasih. God bless you.